Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan pada kalian mengenai teks laporan hasil pengamatan. Apa itu teks laporan? Simak baik-baik ya, jangan sampai kelewat. Ini dia, teks laporan adalah teks yang melaporkan suatu berupa hasil pengamatan atau wawancara mengenai suatu hal. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengamatan atau wawancara. Seperti itu ya, itulah yang dimaksud dengan teks laporan. Kemudian, setelah mengetahui teks laporan atau pengertian dari teks laporan, kita akan mengetahui apa lagi? Struktur teks laporan. Nah, struktur teks laporan ternyata dibagi menjadi dua, berdasarkan pernyataan umum, pembukaan atau pengantar laporan. Hal yang dilaporkan, hal yang diamati, waktu pengamatan, tempat pengamatan, tujuan pengamatan, dan hasil pengamatan. Itu saja yang dilaporkan di dalam teks laporan, tidak lebih dari itu ya. Jadi harus kita sesuaikan, jangan melakukan hal yang tidak ditentukan di dalam laporan. Ya, diulang lagi ya, ada halnya yang diamati, waktunya kapan, tempatnya di mana, tujuan pengamatannya dan hasilnya bagaimana. Bisa kalian laporkan pengamatan di pasar atau di jalan raya. Bisa kalian tentukan halnya yang diamatinya, bagaimana jalan rayanya ramai atau tidak, kapan kalian mengamatinya, itu pakai waktu. Kemudian apalagi tempatnya di mana, jalan raya mana yang kamu laporkan. Tujuan pengamatan apa? Untuk mengetahui kendaraan yang lalu lalang pada waktu sore hari atau pada waktu pagi hari misalnya. Hasil pengamatannya bagaimana? Oh, ternyata kalau pada pagi hari jalan raya sangat ramai, tapi kalau pada sore hari jalan raya terlihat lebih senggang. Seperti itu ya, maksud dari hal yang dilaporkan di dalam struktur teks laporan. Paham semuanya ya? Kemudian setelah kita tahu struktur teks laporan, apalagi harus kita ketahui? Dilihat baik-baik ya. Ciri-ciri teks laporan. Apa saja sih ciri-cirinya? Fakta, berarti tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh bohong atau tidak boleh hoax. Objektif. Objektif berarti tidak boleh memberatkan kepada satu pihak. Jadi kita harus sesuai dengan fakta yang ada ya. Kalau laporannya di sana ada 5 mobil, kita sebutkan 5 mobil. Jangan jadinya 10 mobil gitu ya. Harus ditulis lengkap. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang. Itu yang tadi Ibu maksud. Tidak boleh hoax. Hoax itu berarti tidak boleh berbohong. Disajikan secara menarik supaya lebih menarik untuk dibacanya. Itulah nama dari ciri-ciri teks laporan. Dipahami ya? Fakta berarti artinya sesuai dengan kenyataan. Objektif, tidak boleh berlebihan. Harus ditulis lengkap. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang dan disajikan secara menarik. Itu ciri-ciri dari teks laporan. Setelah itu, apalagi ya setelah ciri-ciri teks laporan? Nah, langkah-langkahnya. Apa saja langkah-langkahnya? Pertama, menyusun kalimat pembuka. Yang pertama adalah membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan, kemudian menyusun kalimat pembukanya. Assalamualaikum, selamat pagi, seperti itu ya. Menyusun isi laporan berisi gagasan pokok, saran disertai alasan terhadap laporannya, dan menuliskan kalimat penutupnya. Jadi kesimpulannya seperti apa? Itu dimasuk ke dalam kalimat penutup. Itu langkah-langkah dalam pembuatan teks laporan. Jelas ya? Teks laporan pengamatan itu sama dengan teks laporan observasi. Jadi observasi sama dengan pengamatan. Jelas sampai sini ya? Mudah-mudahan kalian paham. Semoga kalian bisa memberikan yang terbaik pada saat mengerjakan nanti ujian. Terima kasih. Assalamualaikum.